Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang terkasih dan tersayang. Hidup ibadah kita kepada Allah dalam hayatullah. Hidup ibadah kita insan ini dalam hayatullah. Alam ibadah kita mulai setelah kita Islam. Setelah kita Islam, sebentar ini sebagai seorang Islam sudah belajar tentang puasa jasmaniah. Alamnya itu namanya alam Islam. Alam yang kedua namanya alam mukminat, alam mukmin. Nah, ini tegas dipanggil Allah. Ditetapkan Allah wajib mendirikan ibadah puasa. Ibadah mulai dikerjakan secara jasmaniah dan secara rohaniah. Menunggal rohaniah dengan jasmaniah. Ini namanya puasa orang-orang mukmin. Ketiga, ibadah alam kita dalam alam ibadah hayatullah namanya ibadah orang-orang mukhlisina lahuddin. Yang keempat, ibadah kita muqarrabin. Yang kelima, ibadah kita mursyidin. Ibadah mursyidin. Yang keenam, ibadah kita namanya ibadah muttaqin. Yang ketujuh, ibadah kamaliyah. Ini menurut analisa saya, ada 7 alam ibadah. Untuk mencapai ibadah yang muttaqin dan mursyidin dimulai daripada ibadah muslim. Kenapa ada 7 lapis ibadah dalam hidup hayatullah ini? Ini ketujuhnya ada tersebut di dalam Al-Quran, tersebut di dalam hadis,
diurai, diterjemah, diurai, ditafsir di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tujuannya kita mengikuti Al-Quran dan hadis ini untuk mengenal tingkat-tingkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang untuk meyakini di dalam kesadaran yang utuh kemenunggalan jasmani dengan rohani kita, harus kita kenali ketujuh tingkat ini dengan secara ikhlas, secara ketakwaan, dan secara muttaqin, dan secara mursidin. Kenapa saya katakan demikian? Muttaqin itu makna syariat itu takut kepada Allah, melakukan segala larangannya, melaksanakan seluruh larangannya, mengerjakan sekalian suruhannya. Wah, dan baru Islam belum bisa. Secara mukmin belum bisa. Secara muhsinin belum bisa. Tapi di dalam pengamalan, di dalam peribadatan, yang takwa itu belajar mendekati Allah dengan lapis-lapis dan tingkat-tingkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tingkat yang paling tertinggi itu adalah muttaqin. Dengan kemuttaqin inilah yang disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu. La'allakum tattaqun, pada ayat. Tutup ayat. Dan lanjutkan ayat itu, ayat memakdudat ditutup dengan wa iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jadi ayat ini yang dua ini muttaqin dengan kecerdasan sangat berdampingan. Orang takwa dengan orang cerdas sangat berdampingan. Dihimbau untuk bertakwa, untuk mencapai derajat takwa dan melalui jenjang mursidin. Ya, mursidin ini kecerdasan otak dan kecerdasan kalbun, kecerdasan batin, tangga untuk sampai kepada Allah. Kita cerdas, tidak bertakwa, timpang. Kita bertakwa tapi tidak cerdas, belum sampai. Cerdas dan bertakwa dengan cerdas. Dua hal ini harus kita capai. Kita berupaya, berikhtiar, mempelajari bagaimana bisa menjadi orang cerdas, bagaimana bisa mencari orang bertakwa. Berikhtiar menjalankan makna takwa, mencari makna mursidin, mencari makna tertulis, tersuruh, terrahasia, tergaib daripada puasa itu sendiri. Apa hakikatnya? Apa maknanya puasa ini secara dalam dan secara luas? Mesti kita lalui jenjang-jenjang ini supaya dapat nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah itu? Dekat daripada batang lehermu.
dekat daripada rohaniahmu. Kata Allah, saya ada dalam dirimu. Rahasia diriku ada dalam rahasia dirimu. Rahasia dirimu ada dalam rahasia diriku. Ini perlu kita renungkan bahwa Allah itu hadir. Hadir meliputi diri kita. Dekat daripada batang leher kita. Di dalam alam rahasia diri, dalam alam rahasia Allah yang tiada berupa dan tiada berbentuk dan tiada bisa diserupakan. Alam yang paling lembut, alam yang paling terang benderang, tapi laisa kamis lihi syai'un. Saya baru sebentar ini melaksanakan makan sahur untuk memulai puasa hari ketiga ini. Semoga Allah menyaksikan. Semoga Allah menyaksikan diri saya dan saya menyaksikan diri Allah di alam sir, di alam yang tiada serupa dan tiada diserupakan. Di alam yang paling tinggi, yaitu alam keyakinan, alam kesadaran paling tinggi, alam yang tidak bisa berupa dan bertampan. Hanya itu yang mau saya katakan sebagai prinsip seorang Muslim dengan Allah untuk mencapai hidup hayatullah, hidup yang kekal dan abadi. Dan usia kita semakin senja. Untuk menghabiskan sisa-sisa hidup kita ini, untuk mencapai saat-saat yang indah berpisah dengan dunia, menuju alam Allah yang kekal dan abadi. Sedangkan alam dunia ini hanya sebagai persinggahan. Alam jasmaniah sebagai alam yang paling di bawah, alam insan. Dari alam insan ini terakhir kita mendapat bernama pangkat insan kamil. Insan kamil yang diredai oleh Allah, yang diizinkan oleh Allah untuk melihat dengan alam kesadaran, dengan alam keyakinan kita adanya Allah pada alam diri kita, alam rahasia diri kita, di dalam alam rahasia Allah. Semoga Allah memustajabkan testimoni kita ini, memustajabkan, memberkahi, membimbing testimoni kita ini menujunya. Anta maksudi waridaka matlubi. Inni wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.